Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Setia Asih dengan NIM 12209193032 dari kelas 5C, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Materi ini diemban pada jenjang SMP atau MTS kelas 7. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu. Selamat mendengarkan. Masa praaksara atau masa prasejarah. Masa praaksara merupakan masa atau zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Masa praaksara dapat disebut juga masa nirleka atau masa tidak ada tulisan. Menurut para ahli, bangsa Indonesia mengenal tulisan pada abad ke-5 Masehi, yaitu dengan bukti ditemukannya prasasti Yupa yang beraksara Palawa di Kalimantan Timur, milik Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang selanjutnya adalah pembabakan atau periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi 3, yaitu secara geologis, secara arkeologis, dan secara perkembangan kehidupan manusia. Yang pertama secara geologis. Pembabakan masa praaksara secara geologis dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama zaman Arkeozoikum. Zaman ini merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih dalam proses pembentukan dan permukaan bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini disebut juga sebagai zaman primer, berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi, sehingga membuat bumi menjadi dingin. Pada masa ini, makhluk hidup pertama kali diperkirakan muncul, yaitu makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang, seperti bakteri, serta sejenis amfibi dan reptil. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman ini disebut juga sebagai zaman sekunder, berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar, seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga zaman reptil, karena jenis binatang reptil banyak ditemukan. Yang keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Kehidupan di zaman ini mulai stabil, berkembang, dan beragam. Pada zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman tertier yaitu ditandai dengan mulai berkurangnya reptil dan bumi dikuasai oleh jenis binatang menyusui, di antaranya kera, monyet, dan gajah purba atau mamut. Kemudian zaman kuartier. Zaman ini dimulai 3 juta tahun yang lalu, ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Pembabakan atau periode masa praaksara secara arkeologis. Pada periode ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu dibagi menjadi
4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Sedangkan pada zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang zaman batu. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Zaman ini juga disebut zaman batu tua. Pada zaman ini manusia hanya berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung sekitar 600.000 tahun. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Mereka hanya berburu hewan, mengumpulkan umbi-umbian, buah dengan senjata yang terbuat dari batu yang kasar dan belum diasah. Hasil kebudayaan pada zaman ini banyak ditemukan pada kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Pada zaman Paleolitikum, jenis manusia purba yang hidup antara lain Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo soliensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Juga dapat disebut zaman batu tengah atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman ini manusia sudah semi menetap pada gua. Pada zaman ini laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Pada zaman Mesolitikum, manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanozoid. Pada zaman Mesolitikum ditemukan 2 kebudayaan, yaitu Kjøkken-Modinger dan Abrish-Sausroch. Kjøkken-Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kjøkken yang artinya dapur dan Moding berarti sampah. Kjøkken-Modinger adalah sampah-sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang. Kjøkken-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan hasil budaya dari Kjøkken-Modinger adalah kapak genggam, kapak pendek, dan bibisan. Sedangkan Abrish-Sausroch adalah gua-gua pada tebing pantai yang dipakai oleh manusia untuk berlindung dari binatang buas, hujan, dan panas. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah, serta peralatan dari tulang dan tanduk. Hasil budayaan ini ditemukan di Guwa Lowo, Sampung Ponorogo, Jawa Timur. Karena itu disebut sebagai Sampung Bone Culture. Abrish-Sausroch juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Nah, ini dia bentuk dari Abrish-Sausroch dan Kjøkken-Modinger. Zaman ketiga dari zaman batu yaitu zaman Neolitikum, atau dapat disebut zaman batu baru atau batu muda, yaitu masa bercocok tanam. Zaman ini manusia sudah menetap. Mereka sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan perburuan. Mereka juga dapat menghasilkan bahan makanan sendiri. Hasil budaya peninggalan pada zaman ini sudah lebih sempurna dan halus. Hasil budaya peninggalannya yaitu kapak lonjong. Banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, seperti Minahasa dan Papua. Kemudian kapak persegi yang persebarannya di daerah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang kemudian perhiasan seperti gelang-gelang dari batu indah banyak ditemukan di wilayah Jawa, dan pakaian dari kulit kayu. Jenis manusia yang hidup pada masa zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid atau Austromelanozoid. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari kapak persegi, perhiasan, dan kapak lonjong. Zaman batu yang keempat yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah dapat membuat bangunan dari batu-batu yang besar. Kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi.
Hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum yaitu seperti menhir, banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Lalu ada punden berundak ditemukan di daerah Lebak Sibeduk, Banten Selatan. Yang kemudian ada dolmen ditemukan di Telaga Mukmin, Sumberjaya, Lampung Barat. Yang keempat, sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Berikut merupakan gambar dari dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan menhir. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Pada zaman tembaga, Indonesia tidak mengalami zaman ini dikarenakan tidak ada peninggalan yang ditemukan. Sedangkan untuk zaman perunggu, manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu, yaitu seperti candrasa, kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan arca perunggu. Sedangkan pada zaman besi, manusia mampu meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil yang dapat ditemukan yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan cangkul. Berikut merupakan gambar dari nekara dan bejana perunggu. Pembabakan atau periodisasi masa praaksara yang ketiga yaitu secara perkembangan kehidupan manusia. Dalam periode ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga masa perundagian. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini dibagi menjadi 2, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka hidup berkelompok, nomaden, tinggal pada daerah yang banyak air, mengumpulkan makanan dari alam, dan berburu. Manusia pada masa ini dapat membuat alat dari batu, tulang, kayu yang masih kasar, seperti kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini, manusia sudah mengenal cocok tanam dan mengembangbiakan hewan. Manusia pada masa ini tinggal di dalam gua yang dindingnya dilukis. Hal itu menandakan adanya kepercayaan manusia pada saat itu. Manusia pada masa ini membuat alat yang lebih halus dari batu, seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Kemudian masa kedua dalam perkembangan kehidupan manusia yaitu masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak, hidup menetap dan membentuk masyarakat yang dipimpin oleh kepala kampung. Alat yang digunakan oleh manusia pada masa ini sudah lebih halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan dari batu dan kulit kerang, memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang, serta perkembangan tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Kemudian masa yang terakhir secara perkembangan kehidupan manusia yaitu adalah masa perundagian. Masa perundagian adalah masa di mana manusia memiliki keterampilan jenis usaha seperti membuat gerabah, perhiasan, dan sampan. Manusia pada masa ini menetap di perkampungan yang besar dan lebih teratur. Pada masa ini, manusia sudah mahir membuat perkakas untuk bertani, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan upacara. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang masa praaksara atau masa prasejarah. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.